Oke, selamat sore para pemirsa. Jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys. Tuh. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas ya guys, yaitu mengenai salah satu berita yang cukup menghebohkan, yaitu mengenai untuk NIK KTP kita itu akan menjadi juga sama dengan kita memiliki NPWP atau menjadi wajib pajak seperti itu. Dan saya pun pada sore hari juga tidak sendirian untuk membahasnya. Di sini ada rekan saya yaitu Erika. Tuh. Nah, menurut pendapat Erika, ini kan memang istilahnya wujud atau dari implikasi sejak adanya kebijakan dari kita memiliki pejabat ya selaku dari menteri kan gitu, karena memang ini istilahnya inovasi kalau bagi setiap orang yang berwarga negara Indonesia itu sudah pasti sekarang juga memiliki wajib pajak. Nah, lalu kemudian apakah sekarang dengan NIK itu menjadi juga sebagai NPWP, di sini dapat dikatakan ini berlaku buat semua kriteria umur atau gimana Erika terkait dengan pemberlakuan ini? Seperti itu. Kalau lihat dari media yang ada sekarang ya, maksudnya lagi viral, itu kan kalau kita udah punya KTP, otomatis NIK-nya berlaku. Dan kalau seandainya punya NIK, itu nanti akhirnya otomatis menjadi NPWP, kan gitu. Cuman balik lagi sih kok, itu sih bagus ya idenya, dalam artian kan mempermudah untuk masyarakat, nggak perlu lagi ngurus-ngurus NPWP dan macam-macam yang begitu-begitu. Kadang-kadang kan kita mau ngurus ijak, aduh mesti ke kantor pajak lah, apalah, orang-orang kadang-kadang kan malas gitu. Dengan itu sih otomatis mempermudah untuk wajib pajaknya. Cuman sedikit isunya adalah orang-orang kita ini belum familiar dengan sistem laporan dan lain-lain seperti itu. Itu yang nantinya jadi isu baru kalau aku bilang sih, karena begitu seseorang punya NPWP atau nomor pajak, itu diharuskan untuk laporan. Kalau personal biasanya kan setahun sekali kita lapornya. Nah, kalau seandainya orang itu tidak begitu ngeh dengan laporan-laporan, itu nanti yang jadi isu, karena nanti habis gitu orang pajaknya ini nelpon datang kayak gitu sih kalau aku bilang. Jadi memang kalau menurut pendapat Erika sendiri memang secara kebijakan ini sebetulnya itu semacam memberikan kemudahan aja. Jadi biar mereka itu yang memiliki NIK itu tidak usah repot-repot lagi harus register untuk dia memiliki NPWP, kan begitu. Iya. Tetapi memang tentunya juga kalau yang tidak begitu familiar ya dengan SPT, dengan laporan tahunan maupun laporan yang secara berkala, tentunya di sini juga si warga negara ini juga akan mengalami kesulitan, kan gitu Erika. Iya, dan aku sih belum tahu ya, maksudnya untuk sanksinya apabila tidak melakukan laporan tahunan itu aku belum, cuman paling enggak kan kalau aku bilang mungkin sudah, kalau emang maunya harus ada sosialisasi dulu lah untuk laporan, untuk apa. Jadi masyarakat tidak resah. Ini kan sekarang resahnya kan orang mikirnya, aduh berarti begitu aku umur 17 tahun punya KTP, aku langsung bayar pajak. Orang-orang mikirnya gitu. Padahal untuk pajak sendiri itu ada kayak tingkatan-tingkatannya. Dengan income sekian itu mungkin pajaknya masih nol, dalam artian tidak dikenakan pajak, tapi tetap laporannya harus ada per tahun kayak gitu sih kok. Jadi memang kan istilahnya di sini itu sekaligus memberikan semacam itu ya bentuk penertiban. Jadi
bagi mereka yang sudah cukup umur atau yang sudah bisa memiliki KTP di sini, dia juga memiliki kesadaran untuk membayar ataupun untuk mengikuti aturan dari kita punya perpajakan seperti itu. Karena kan juga kalau saya lihat juga memang istilahnya jumlah wajib pajak ya mungkin juga tidak sepenuhnya sekarang itu yang semuanya itu tertib. Jadi kadang ada Benar. yang sudah bekerja, kemudian dan juga sudah memiliki penghasilan yang semestinya itu dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi dia mungkin lupa ya, karena memang tidak terbiasa dengan istilahnya kayak kebiasaan untuk memberikan laporan pajaknya seperti itu. Nah, kalau Erik lihat lagi kan selain munculnya tadi itu NIK berubah menjadi istilahnya NPWP, juga ada kan kalau dari kita punya pemerintah juga langsung meluncurkan Erika terkait dengan regulasi yaitu tentang harmonisasi perpajakan. Dan di sana memang juga istilahnya merupakan regulasi ataupun undang-undang yang bersifat terbaru karena memang di sini juga memberikan semacam pengaturan secara khusus baik itu mengenai tax amnesty maupun terkait dengan keringanan bagi mereka wajib pajaknya. Nah, lalu kemudian sekarang istilahnya terkait dengan substansinya. Sekarang kalau misalkan istilahnya dengan mereka yang berusia memang belum produktif ya dalam bekerja. Lalu kemudian kalau sekarang NIK itu berubah menjadi NPWP, apakah kemudian sekarang itu dia dapat dikatakan masuk enggak dalam kategori wajib pajak yang harus tunduk kepada regulasi yang terbaru maupun sudah ada. Karena kan walaupun secara berita, oh ini kan kita belum tahu sanksinya apa, tapi kalau kita lihat regulasi-regulasi perpajakan yang sudah ada maupun yang terbaru kan, iya kalau dapat dikatakan meskipun dia masih usianya 18 tahun, ya paling tidak dia memiliki dong istilahnya tanggung jawabnya selaku wajib pajak. Nah, apakah mungkin di sini dengan belum adanya pengaturan sanksi dapat dikatakan, oh kalau dia tidak memberikan laporan pajaknya, oh berarti dia tidak ada sanksi seperti itu, Erika. Kalau aku bilang laporan pasti harus ya kalau per tahun dan sanksi itu udah pasti otomatis ada karena udah ada regulasinya ya. Ya itu sih kalau aku bilang yang nanti jadi isu di kemudian hari karena apalagi kalau 18 tahun kan masih anak SMA. Aku pikir kalau anak SMA bikin laporan pajak juga rasanya kok belum ya gitu loh. Ya mungkin dibantuin sama orang tuanya kayak gitu. Cuman ya balik lagi untuk masyarakat Indonesia sendiri yang untuk bikin laporan pajak itu juga mungkin cuma sekian persen ya dari total penduduk Indonesia. Jadi aku bilang sih mungkin apa ya ada dipermudah untuk laporannya, mungkin ada apps yang gampang kayak gitu. Sementara ini kan kalau kita lapor online juga nggak segampang yang segampang yang kita kira ya gitu loh. Untuk login, masukin kita punya nominal dan lain-lain itu tidak segampang itu gitu loh. Ada perhitungan-hitungan juga. Mungkin itu yang harus disosialisasi sih kok. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya pemerintah kita juga memberikan semacam istilahnya bentuk pembelajaran ya buat kita punya masyarakat itu semacam kayak pengetahuan baru tentang kalau memang mereka yang sudah memiliki KTP itu memang seperti ini harus memiliki kewajiban untuk memberikan laporannya kan gitu. Jadi biar istilahnya biar mereka juga bisa belajar, oh caranya bikin laporan itu bagaimana, nggak sampai kemudian itu kaget kan, tiba-tiba dikirimi surat pemberitahuan pajak, waduh ini gimana, saya masih SMA guys, belum bekerja, tapi ya itu kan menjadi apa istilahnya hal yang cukup ya semacam yang akan menimbulkan masalah baru, karena memang pastinya di sini kalau dengan usia-usia yang memang dia belum produktif dalam bekerja, ya tentunya juga
belum familiar dengan dunia pajak kita Mm-mm. kan begitu Erika. Nah, Iya. lalu kalau menurut pendapat Erika sendiri, sebetulnya kebijakan dengan merubah ataupun istilahnya menyamakan NIK dengan KTP itu dengan NPWP itu apakah kemudian di sini tuh istilah kita punya pemerintah itu berusaha apa enggak sih meminimalisir istilahnya beberapa wajib pajak itu yang memang yang tidak tertib karena kan istilahnya kalau dilihat lagi usianya kan ini berarti kalau itu dipakai untuk standarnya KTP berarti udah masuk ke dalam usia dimulai dari 18 tahun kan begitu Rika. Nah, apakah ini kemudian Hmm. menjadi salah satu solusi untuk biar bagi mereka wajib pajak yang tidak taat itu bisa tertib. Gimana Erika sebenarnya? Rasanya kok nggak juga ya, kok kalau sekali nggak tertib mah, nggak tertib aja. Cuman, mungkin ini salah satu, apa ya, tindakan pemerintah yang mungkin, kayak edukasi dini untuk masyarakatnya untuk taat pajak kayak gitu. Aku sih nggak ngerti, di balik kenapa mesti NIK berubah jadi NPWP ya, karena Hmm. terus terang tidak semua orang yang punya NIK, yang dalam artian punya KTP itu sudah bekerja, karena di mana-mana juga usia sekolah itu rasanya kok ya mungkin nggak semua, tapi rasanya kalau waktunya anak sekolah apalagi SMA ya emang mereka pergi sekolah gitu loh, bukan Hmm. bukan untuk bekerja seperti itu. Aku pikir sih kayak gitu, cuman ya balik lagi, aku nggak tahu kenapa harus dirubah seperti itu, meskipun kalau aku bilang, pengurusan NPWP juga tidak terlalu susah ya, tinggal bawa Hmm. KTP ke kantor pajak, terus paling tunggu 10 menit kartunya juga udah selesai. Cuman, balik lagi mungkin ini dalam situasi pandemi, jadi mungkin pemerintah juga lagi butuh, income yang lumayan banyak untuk untuk mengatasi pandemi ya mungkin juga. Cuman ya balik lagi rasanya untuk anak SMA kok kayak kurang tepat ya. Mungkin jangan bikin NIK atau bikin waktu nanti mereka mulai kerja setelah kuliah, biasanya kan kayak seperti itu. Cuman ya dilihat aja sih, cuman aku bilang ini nantinya akan jadi isu baru karena untuk laporan tahunan ya terus terang kita aja kalau seandainya bukan kerja kantoran, bukan dari kantor yang bikin laporan tahunan, pasti kita juga nggak bikin laporan kan, gitu Hmm. loh. Kalau aku bilang seperti itu, cuman ya itulah aku, maksudnya aku nggak tahu di belakang ini ada apa kayak gitu. Memang kalau istilahnya dapat dikatakan kan berarti istilahnya sebetulnya kurang begitu tepat ya karena kan memang mereka ini dapat dikatakan dia belum bekerja ataupun perindahkan secara penghasilan ya dapat dikatakan belum produktif. Jadi Iya. kalau memang sekarang dia mendapatkan kemudian NPWP dan juga istilahnya dia juga tidak begitu familiar dengan istilahnya cara pelaporannya, maka juga akan Mhm. menimbulkan masalah baru kan gitu Erika. Mhm. Nah, lalu kemudian kan istilahnya kalau kita lihat lagi kan memang yang namanya pajak itu kan juga cukup dapat dikatakan gampang-gampang sulit ya Erika. Baik itu dalam kita laporannya maupun dalam cara kita istilahnya mengaturnya. Nah, lalu Mhm. kemudian di sini sebetulnya kalau kita lihat itu dengan munculnya wacana seperti itu apakah sekarang itu pertama itu memudahkan enggak sih bagi kita punya pemerintah itu untuk mengawasi kan memang kan istilahnya disamakan semua di NIK itu Mmm. samakan dengan NPWP jadi dengan Mhm. harapan mungkin istilahnya nggak ada yang kecolongan deh untuk laporan SPT-nya. Nah, apa kemudian di sini Mhm. itu kita punya pemerintah juga sekaligus berusaha juga menutup celahnya karena kan kalau kita lihat secara berkala itu kalau saya sih memang melihatnya seperti semacam tax amnesty itu pun juga cukup banyak ya Erika yang memang ikut karena kan kalau bicara Mhm. tentang tax amnesty itu pasti juga berhubungan dengan
beberapa wajib pajak yang memang dia itu apa ya, tidak menjalankan kewajibannya, sehingga dia istilahnya ikut ke dalam kategori tax amnesty tadi, semacam himbauan lah kalau dia memang tidak melaporkannya, berarti ya dapatkan sanksi begitu. Nah, apa kemudian di sini dengan munculnya tadi itu, kalau menurut pendapat Erika di sini, ini itu menutup celahnya. Jadi biar pertama itu pemerintah kita itu nggak sampai kecolongan lah terhadap NPWP yang mungkin tidak terdaftar, ataupun mungkin NPWP yang istilahnya dapat dikatakan itu tidak seharusnya itu muncul. Mungkin ada beberapa NPWP yang fiktif seperti itu. Gimana, Erika? Kalau aku bilang sih untuk isunya ini kan untuk apa ya? Kalau NIK itu biasanya untuk yang udah punya KTP sih. Cuman balik lagi kalau nggak salah NIK itu begitu lahir kita punya NIK toko sekarang. Aku kalau nggak salah gitu deh. Kalau di apa catatan apa kartu KK itu bukannya begitu lahir langsung keluar NIK sekian gitu ya? Kalau istilahnya disamakan dengan NPWP ke NIK, berarti kan dari awal begitu kita lahir, kita sudah apa kasarnya sudah dipajekin sama negara kayak gitu kan. Cuman ya kalau aku bilang sih kalau untuk kecolongan rasanya selama itu data kependudukannya valid, maksudnya kita ke data kependudukan aja nggak valid gitu loh. Maksud apa yang sorry aja ya kalau yang kayak dana-dana itu kemarin sempat dengar-dengar juga dari beberapa mbak yang di rumah itu suka ngomong gini, orang tua di desa itu nggak dapat bansos, kalaupun dapat bansos yang apa beras itu yang duit nggak dapat, justru orang-orang yang levelnya lumayan dalam artian mereka punya kebun besar, punya apa peternakan itu yang malah dapat bansos duit. Itu kan apa ya, dari datanya aja udah nggak valid gitu loh, kita punya data kependudukan. Gimana Kak? Kalau kita benerin dulu data kependudukan kita, setelah itu valid, nanti kan gampang untuk sync ke Dirjen Pajaknya. Kita bisa lihat, oh ini orang ini punya, taruhlah pekerjaan di sini, terus seandainya dia punya apa peternakan atau kebun apa segala macam kan, oh dia ternyata punya kebun di sini. Itu dulu sih kalau aku bilang. Kalau kita langsung vonis, oh kalau begitu punya NIK, punya KTP langsung otomatis NPWP, itu rasanya nanti malah ruwet di depan sih kalau aku bilang kok. Jadi istilahnya dapat dikatakan kalau istilahnya langsung dikatakan dengan adanya NIK tadi itu justru akan menimbulkan kayak beberapa yang masalah-masalah memang seperti tadi itu terkait dengan administrasinya. Karena kan pastinya di sini kalau misalkan mereka semua yang sudah memiliki istilahnya NIK, ya berarti ya tentunya di sini juga ini akan juga menimbulkan kericuan ya, kalau tidak pertama ya juga bisa terkait dengan laporannya tadi itu. Kedua juga terkait dengan ya tadi itulah banyak hal misalkan terkait dengan baik itu dokumentasinya maupun segala macamnya yang memang berhubungan dengan kepengurusan pajaknya kan gitu, Erika. Nah, apakah kemudian di sini kan memang istilahnya kita lihat juga kan kita punya negara ini juga ada hubungan juga dengan pihak asing ya, investor asing maupun warga negara asing kan gitu, Erika, yang memang sudah menaturalisasi ya, sudah merubah warga negaranya menjadi warga negara kita. Nah, lalu kemudian di sini apakah kemudian dengan munculnya NIK menjadi NPWP ini juga sekaligus agar biar orang-orang asing itu ya juga ikut tertib bayar pajak kan, kalau dibilang mereka juga apakah istilahnya tertib juga perlu, pasti juga perlu istilahnya pengaturan khusus. Nah, apakah kemudian di sini sekaligus
mereka ini yang baik itu orang-orang asing ini itu sekaligus juga ditertibkan. Jadi biar investor asing maupun mereka yang bekerja di negara kita itu sampai lupa lah ya istilahnya laporan pajaknya. Apakah seperti itu, Hmm. Erika? Benar. Kalau untuk warga negara asing sih, setahuku kalau dia bekerja di suatu perusahaan di Indonesia, itu otomatis laporan pajaknya udah dikerjain oleh perusahaan tersebut, kayak gitu kok. Kebetulan waktu suamiku kerja di Indonesia, itu laporan pajaknya dia yang ngerjain dari kantornya dia, gitu, dia tempat dia kerja. Jadi otomatis sudah rapi sih kalau untuk warga negara asing. Kalaupun seandainya dia tidak pernah bekerja, tapi kemudian dia ambil kitab, kayak ada beberapa temenku yang married sama orang asing, itu begitu mereka punya kitab udah otomatis mereka punya kayak apa ya, NIK kayak gitu, kayak KTP gitu loh mereka punya untuk di Indonesia kayak gitu. Itu udah otomatis sih, karena begitu kalau warga negara asing mah begitu dia tinggal di Indonesia itu udah laporan ke sana sini, laporan ke polisi, lapor kantor pajak, kayak gitu-gitu sih udah otomatis gitu loh. Dan imigrasi itu tiap udah ada berkala gitu loh kok. Jadi udah otomatis tiap kalau kantor polisi mungkin berapa bulan sekali gitu. Kalau nggak salah kemarin aku sempet kayak gitu sih. Cuman ya aku bilang sih kalau untuk warga negara asing sih udah lumayan rapi sih. Cuman kalau aku bilang ya tinggal warga negara Indonesianya sendiri sih yang mungkin masih berantakan untuk datanya kayak gitu. Jadi kalau istilahnya dapat dikatakan kalau orang-orang asing yang ada di negara kita itu mereka sudah pasti ya istilahnya memiliki kecenderungan mereka jauh lebih tertib kan gitu Erika terhadap kepengurusan perpajakannya karena memang biasanya juga melibatkan konsultan ya secara khususnya jadi biar untuk memberikan laporannya itu jauh lebih ada bentuk penertibannya kan gitu Erika. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya, kan memang lebih jauh itu kan yang namanya regulasi perpajakan juga ada sanksi-sanksi yang cukup berat terhadap mereka-mereka yang memang itu tidak mentaati terhadap aturan kita punya pajak kan gitu, Erika. Nah, lalu apakah kemudian istilahnya dengan munculnya seperti ini, NIK kemudian menjadi NPWP itu sekaligus juga kita punya pemerintah itu memberikan semacam bentuk istilahnya penekanan secara khusus. Jadi agar mereka semua yang memang bekerja ataupun yang tinggal di negara kita ini itu mereka itu harus betul-betul aware ataupun concern terhadap yang namanya pajak. Karena ya mungkin bagi kita punya pemerintah itu kalau dilihat lagi dengan jumlah yang ikut tax amnesty cukup banyak. Nah, apakah mungkin di sini kita punya pemerintah juga berusaha nggak sih mengedepankan ataupun memberikan reminder, oh ini loh ada sanksinya guys, kalau kamu itu istilahnya sudah memiliki NPWP itu kamu juga istilahnya apa ya, tidak menjalankan kewajiban. Apakah seperti itu, Erika? Iya, kalau aku bilang sih rasanya sih itu udah berjalan ya kok untuk mereka punya reminder dan lain-lain. Apalagi kalau yang orang tersebut sudah punya NPWP. Kalau di aku sih kalau dalam 1 tahun nggak ada laporan tahunan itu biasanya langsung dikirimin surat kan seperti itu. Cuman yang dilakukan pemerintah sekarang adalah untuk yang mungkin yang tadinya nggak mau bayar pajak atau mungkin mereka ya kalau aku bilang sih mereka nggak mau bayar pajak ya untuk orang-orang seperti itu gitu loh yang mau di sama pemerintah kayak gitu. Jadi memang istilahnya ini lebih condong ya istilahnya kepada mereka yang memang secara personal itu tidak memiliki keinginan ya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya kan gitu Erika. Jadi mereka langsung kita punya pemerintah itu memberikan semacam penegasan, wis daripada istilahnya
kamu ini nggak memiliki tanggung jawab, mending pukul rata aja semua, nanti biar gampang kan gitu ya Rika untuk istilahnya memantaunya kan gitu. Iya, heeh. Nah, Cuman ya kasihan yang lain kok yang tadinya nggak tahu-tahu, nggak pernah, nggak, maksudnya bukan mereka yang salah ya. Akhirnya mau nggak mau mereka bikin laporan juga per tahun, dan itu kalau aku bilang rada ribet sih gitu loh. karena memang yang namanya kebijakan juga kita juga nggak bisa lihat dari sisi plusnya, pasti juga ada dampaknya. Kan memang kita punya kebijakan juga kita dapat dikatakan, ya itu pasti ada sisi plus dan minus gitu Erika. Gitu. Nah, kalau mungkin kita lihat dari sisi istilahnya case-nya ya kan, kalau kita lihat yang namanya pajak itu sudah pasti cukup banyak, entah itu melibatkan faktur pajak fiktif, entah itu ada NPWP yang fiktif juga, kemudian juga ada beberapa pelanggaran-pelanggaran lain yang memang cukup banyak kan gitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika, sebenarnya apakah di sini itu kita punya masyarakat itu sebetulnya kenapa sih Erika kok istilahnya agak agak sulit untuk memiliki kesadaran dalam kategori itu memenuhi laporan pajaknya. Karena kan kalau saya lihat pribadi dari beberapa case ya yang ada di negara kita itu, kalau untuk pajak masih dapat dikategorikan cukup tinggi. Entah itu dalam bentuk surat penegurannya, karena memang istilahnya kita punya negara juga yang jumlah baik itu wajib pajaknya itu yang memang ikut teks amnesti juga. Kalau menurut saya pribadi juga cukup banyak kan gitu Erika. Nah itu apa ya yang misalnya yang menimbulkan hambatan itu apa karena terlalu mahal pajaknya atau memang karena apa Erika sebenarnya coba? Kalau pajak sih di mana-mana rasanya sama ya kok ya. Hmm. Cuman balik lagi untuk di Indonesia sih, ya mungkin kalau orang yang nggak mau bayar pajak, mungkin pertimbangannya juga untuk pajak itu tidak ada transparansi. Maksudnya dari pemerintah sendiri untuk penggunaan pajak itu untuk apa? Mungkin kalau pemerintah yang sudah melakukan transparansi, maksudnya semua orang bisa lihat nih online. Oh, pajak tahun ini kita gunakan untuk sekian, buat departemen ini, untuk ini. Mungkin rakyat kita justru mau apa, inisiatif sendiri ya untuk bayar pajak kayak gitu. Sementara ini kan belum ada transparansi seperti itu yang akhirnya kadang-kadang beberapa masyarakat juga mikirnya, alah aku bayar pajak juga nanti akhirnya dikorupsi, kan malas banget gitu loh. Yang mesti Hmm. ini buat apa, pembangunan negara yang mungkin bisa buat bangun infrastruktur, akhirnya cuman masuk ke kantong oknum pejabat, kan jadinya orang-orang juga ntar daripada bayar pajak mahal-mahal terus duitnya nggak tahu kemana kan gitu. Cuman ya kalau aku bilang ya kita berbaik sangka aja. Maksudnya ya kalau emang bayar pajak ya bayar aja, emang udah untuk kemakmuran rakyat juga kan, bangun jalan, bangun infrastruktur dan macam-macam seperti itu. Jadi memang istilahnya sekaligus juga ini sebagai bentuk masukan ya buat kita punya pemerintah itu mungkin juga alangkah baiknya ada semacam transparansi yang memang bisa dilihat oleh kita punya masyarakat ya mungkin kan kalau sekarang mungkin dalam bentuk fisiknya seperti pembangunan jalan kan gitu Erika tapi kalau kita punya masyarakat kepinginnya kan kalau bisa ya tunjukkanlah ya istilahnya kita pajak itu yang kita store itu kemana semua kan gitu. Jadi ada check and balance antara masyarakat Iya. dengan pemerintah kan begitu. Tuh. Oke. Nah, untuk konklusinya ini kesimpulannya pada sore hari ini buat para netizen kita apa dari Erika? Kalau dari aku sih buat netizen 62 jangan khawatir karena biarpun NIK itu berubah jadi NPWP, itu kalian paling cuma suruh
ngisi untuk laporan tahunan aja. Tapi kalau seandainya pendapatan kalian juga nol, otomatis kalian nggak perlu bayar pajak kayak gitu. Oke, nah Atau bisa juga hubungin kita ya kok kalau mau bikin. terkait dengan laporan pajaknya gitu Erika. Ya yang rumit kan laporan pajaknya kok. Kalau pajak kan nanti udah ada ininya lagi, ada tingkatannya lagi. Itu harus bayar pajak sekian atau itu pajaknya nol kan nanti kita bisa bantuin ngitungnya. Oke, kalau dari saya pribadi ya, tambahnya para pemirsa, terkait dengan kebijakan pemerintah itu kita harus sikapi dengan positif karena memang pertama sebetulnya ada sisi yang memang jauh lebih baik ketika NIK itu berubah menjadi NPWP karena memang pertama itu kita punya pemerintah ini memang berusaha untuk menertibkan aja. Jadi pertama itu juga untuk menghindari adanya munculnya NPWP fiktif maupun faktur pajak fiktif yang memang itu akan menimbulkan kericuhan ataupun kerancuan terhadap database ataupun daftar NPWP yang seharusnya ada. Jadi biar nggak sampai istilahnya itu menimbulkan hal-hal yang cukup rumit. Jadi kita punya pemerintah kemudian memberikan kebijakan seperti itu. Dan juga tak perlu khawatir sama seperti yang Erika sampaikan karena memang ini sifatnya itu istilahnya hanya sebatas kita memberikan laporan aja, tetapi kalau emang kita sudah memiliki penghasilan ataupun pekerjaan yang sudah memenuhi untuk regulasi store pajaknya, ya kita barusan ada kewajiban untuk membayar. Seperti itu guys. Tuh ya. Oke, sampai di sini topik kita pada sore hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.